adik-adik sekalian yang saya hormati. Perkenankan saya pada pagi hari ini akan memaparkan materi workshop dengan judul Tools JS Analisis Geospasial dalam Perencanaan Wilayah. Dalam pemaparan ini mungkin saya akan menjelaskan mulai dari hulu sampai hilir ya. Jadi mohon maaf nanti kalau saya mulai dari hal yang sangat mendasar, kemudian sampai ke hal yang aplikatif. Namun sebelumnya, karena ini adalah workshop dan direncanakan akan ada prakteknya, maka prakteknya mungkin pada besok. Besok materi yang akan dipraktekkan itu bisa dilihat di channel saya nanti. Jadi waktu 1 jam itu tidak cukup untuk praktek. Tapi selama 1 malam atau 24 jam ini Anda bisa melihat seperti apa materi-materi yang akan kita praktekkan di channel saya. Jadi sudah ada saya upload itu, nanti tinggal cari channel Samsu Arif di YouTube. Nanti akan Anda bisa melihat tutorial 1, tutorial 2, sampai ada 8 tutorial. Dan mungkin besok kita akan mendiskusikan lebih jauh terkait dengan hal tersebut. Sehingga kita akan lebih banyak pada diskusinya. Baik, adapun yang melatar belakangi, ini ada 2 poin di sini, bahwa penggunaan data geospasial untuk berbagai keperluan seperti pengembangan dan perencanaan wilayah, manajemen sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, serta penelitian, itu semakin hari semakin diperlukan. Meskipun demikian, ada banyak informasi yang seharusnya itu bersifat domain publik, tapi tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Kemudian kerjasama antar institusi di daerah itu juga terhambat karena antar institusi itu tidak mengetahui tema dan karakteristik data yang dimiliki oleh berbagai institusi. Ya, jadi institusi lain membangun database-nya sendiri, geospasialnya, dan institusi yang lain juga melakukan hal yang sama, yang kadang-kadang tematiknya sama, tapi karena tidak saling mengetahui, maka mereka membangun data yang sama. Nanti berakibat apa ketika disinkronkan itu tidak sinkron. Ya, itu tidak sinkron. Kemudian berbagai pemangku kepentingan itu menggunakan peta dengan format dan standar yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitasnya. Peneliti menggunakan format yang berbeda, perencana menggunakan format yang berbeda, pebisnis menggunakan format yang beda. Pada wilayah yang sama, akhirnya apa yang didapatkan model perencanaan yang tidak optimal. Ya, jadi proses pengambilan keputusan yang memiliki aspek spasial itu menjadi tidak efisien, tidak efektif, dan tidak optimal. Jadi diperlukan suatu peta yang akurat atau data geospasial yang akurat dan akuntabel, serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam mendukung aktivitasnya. Apa saja yang menjadi persoalan di dalam informasi geospasial? Di sini ada saya tuliskan banyak petanya, banyak pembuatnya. Itu permasalahan utama. Banyak petanya, banyak pembuatnya. Peta yang sama itu diterbitkan lebih dari 1 lembaga tanpa koordinasi. Akibatnya apa? Peta yang sama, tema yang sama, wilayah yang sama, tapi memberikan informasi yang berbeda. Kemudian beberapa peta tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ya, jadi ada peta-peta orang-orang yang kursus mungkin 1 minggu dan merasa sudah bisa buat peta, dia buatlah peta. Dia tidak punya wewenang di dalam membuat peta-peta tersebut. Dan peta itu kemudian dipakai untuk kebutuhan perencanaan. Dan itu berbuntut kepada tidak
akuratnya perencanaan yang telah dihasilkan. Kemudian hasil analisis informasi geospasial yang berbeda. Contoh, jumlah pulau dan luas wilayah hutan misalkan. Itu berbeda hasilnya. Kemudian ada tumpang tindih lahan penggunaan izin. Jadi saya itu pernah diminta oleh pemerintah Provinsi Papua untuk membuat peta berizin. Waktu itu kita buat peta izin tambang, peta izin pengelolaan hutan, peta izin perkebunan. Begitu di overlay, ada banyak yang overlapping. Artinya, tidak ada koordinasi di dalam memberi izin antar instansi yang bersangkutan. Sehingga terjadi overlapping di dalamnya. Dan itu berhasil dibenahi dengan mengumpulkan instansi-instansi yang berkaitan dengan izin-izin tersebut untuk saling dibicarakan di mana titik temunya. Kemudian informasi geospasial dasar itu masih jarang digunakan sebagai dasar untuk membuat peta. Jadi ketika membuat peta-peta tematik, di situ juga batas-batasnya, jalannya, topografinya sekaligus dibuat pada sumber yang sama. Padahal sudah ada tersedia informasi geospasial dasar. Kemudian citra satelit untuk wilayah yang sama itu dibeli oleh lebih dari satu lembaga. Nah, jadi misalkan satu kabupaten misalkan Dinas Kehutanan beli citra untuk kabupatennya, Bapeda beli citra untuk kabupatennya, Dinas Pertanian beli citra untuk kabupatennya. Mereka itu membeli citra yang sama, padahal kan cukup satu saja yang mereka beli. Mereka saling berbagi antar instansi-instansi sehingga itu bisa menghemat keuangan daerah. Ya, seperti itu jalan ceritanya. Jadi koordinasi kadang tidak jalan. Kemudian persoalan yang lain, georeferensi yang tidak seragam. Jadi nanti Anda atau Anda yang sudah belajar SIG tentu sudah belajar. Ada georeferensi menggunakan UTM, ada yang menggunakan geodetik, kemudian ada georeferensi yang lain. Di badan pertanahan itu menggunakan georeferensi yang juga lain, terutama dalam hal zona. Jadi zonanya mereka itu 3 derajat, sementara yang umum digunakan itu 6 derajat. Jadi beda zona. Sehingga georeferensi yang digunakan itu tidak seragam. Itu juga merupakan suatu persoalan. Kemudian data terbatas. Iya. Kemudian tidak up to date dan tidak akurat tentunya karena mengupdate data itu kan bukan persoalan mudah juga. Tentu butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh biaya. Nah, kemudian data itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan kualitas pengambilan keputusan yang rendah. Dan berakibat menurunnya tingkat pencapaian pembangunan di daerah kalau itu digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, kita sebagai mahasiswa yang belajar tentang sistem informasi geografis, dari awal ini sudah harus kita antisipasi. Dari awal ini sudah harus kita paham secara bersama. Persoalan-persoalan yang dihadapi kelak di kemudian hari kalau ilmu ini atau keterampilan ini atau kompetensi ini kita bawa di dunia kerja. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah membuat suatu kebijakan. Apa itu? Yaitu kebijakan satu peta. Dibuatlah geoportal kebijakan satu peta atau satu peta satu Nusantara dan dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016. Adapun tujuan dari kebijakan satu peta ini supaya peta-peta yang digunakan di seluruh Indonesia ini satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal. Sehingga bisa bermanfaat sebagai acuan untuk perbaikan data spasial, perencanaan tata ruang,
penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kegiatannya itu bisa berupa kompilasi. Kompilasi itu adalah menggabungkan berbagai peta-peta, baik secara spasial maupun secara temporary. Kemudian itu diintegrasikan, kemudian disinkronisasikan. Nah, dalam kebijakan satu peta itu sudah dicanangkan bahwa setiap provinsi itu paling tidak ada 85 peta tematik. Bayangkan itu ada 85 peta tematik yang harus dibuat. Nah, kenapa kebijakan satu peta itu dibutuhkan? Ini dalam rangka mengeliminasi berbagai konflik di perbatasan, sengketa tanah, pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Itu sebenarnya kebijakan utamanya. Namun dalam perjalanannya banyak hal-hal yang bisa diselesaikan jika kita menggunakan atau merujuk pada kebijakan satu peta. Nah, ini ada saya ilustrasikan bagaimana kami hadir, dan waktu itu Pak Gubernur juga hadir ketika kebijakan satu peta ini diresmikan oleh Bapak Presiden. Dan kita sempat juga beranjang sana dengan teman-teman dari Badan Informasi Geospasial mendiskusikan hal ini. Dari sana kan kemudian kita bisa mendapatkan peta-peta, baik itu peta dasar atau berbagai peta tematik. Di sini saya tampilkan beberapa sumber yang bisa dijadikan tempat untuk mendapatkan data geospasial. Yang pertama yang terkait dengan geoportal tadi, yaitu geospasial untuk negeri. Jadi peta-peta dasar itu kita tidak boleh lagi membuat hal tersebut. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh negara peta dasar itu. Tinggal mendownload dari portal geospasial untuk negeri. Jadi di sana itu ada peta-peta yang terkait dengan batas administrasi, mulai dari batas provinsi, batas kabupaten, batas kecamatan, bahkan sampai desa dan kelurahan. Ada jalan, ada garis pantai, ada tutupan lahan, kemudian ada kontur, dan ada titik tinggi, serta toponim. Toponim itu adalah nama-nama tempat atau nama-nama objek yang ada di peta. Selain itu, ada juga data yang terkait dengan yang dihasilkan oleh BMKG, ya, terutama data iklim. Ya, Anda bisa mendownload data iklim dari data online BMKG. Kemudian ada USGS. Seandainya Anda mau mendownload data citra, jadi data citra terutama Landsat bisa di-download gratis dari USGS ini. Dan itu datanya banyak yang data-data terbaru, terupdate dia. Kemudian yang terkait dengan data kehutanan, Anda bisa mendownload dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Di sebelah kanan ini ada portal indonesiageospatial.com. Anda bisa masuk di sana mencari beberapa informasi. Atau kalau mau mendownload peta dari BIG bisa di-download. Ini link. Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, di sini bisa di-download Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Terkait dengan batas administrasi, sebaiknya mendownloadnya dari Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri lah yang mensahkan batas administrasi pada suatu wilayah. Ya, apakah itu sudah benar atau tidak? Tentu koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial. Ya. Ini adalah jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, ada 83.000
184 jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, kalau itu mau dipetakan, bisa dibayangkan 83.184 desa kelurahan mau dipetakan. Dan berapa jumlah peta? Yaitu tadi, ada 85 peta tematik, dikali 83.000. Cukup banyak atau sangat banyak peta-peta yang harus diproduksi. Dari mana SDM-nya itu semua? Apakah yang ada sekarang mampu melakukan itu? Tidak mungkin. Dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar untuk membuat peta-peta yang 83.184 dikali 85 tema. Itu baru tema-tema tertentu. Belum lagi yang terkait dengan potensi sumber daya alam. Ini begitu banyak potensi sumber daya alam yang ada di negara kita yang seharusnya itu bisa dipetakan. Ya, meskipun juga itu harus hati-hati karena itu kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pikiran-pikiran lain itu juga bisa berbahaya. Jadi begitu banyak peta yang harus dihasilkan. Di sini peluang buat adik-adik yang berkecimpung di dalam dunia sistem informasi geografis. Oke, kita mau kembali. Apa sesungguhnya data SIG? Mungkin pemateri sebelumnya sudah menjelaskan tentang itu. Namun saya akan ulang kembali sedikit bahwa secara spesifik data digital SIG itu dinamakan data spasial. Dan data spasial adalah data yang mempunyai georeferensi atau rujukan spasial atau rujukan lokasi. Rujukan lokasi yang dimaksud itu dapat berupa sistem baku, memiliki koordinat, bidang rujukan, dan memiliki sistem proyeksi. Atau sistem lokal seperti kode pos, kode ruangan, seperti di rumah sakit, kode penomoran tiang listrik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita yang setiap hari memegang HP misalkan, itu tidak asing lagi terkait dengan data yang berbasis spasial atau data lokasi. Karena kalau kita mau menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu kita tidak tahu, biasanya kan kita membuka Google Map, dan Google Map itu memberikan arahan atau dari mana kita bergerak dan di mana kita akan berakhir di tujuan, seperti itu. Kemudian data jenis spasial itu secara garis besarnya ada dua, yaitu yang bersifat raster dan yang bersifat vektor atau dalam bentuk format vektor. Yang vektor itu ada 3 jenis datanya. Jadi dalam bentuk titik, dalam bentuk garis, dan dalam bentuk luasan. Jadi objek yang ada di permukaan bumi ini, yang begitu kompleks, itu kalau digambarkan di peta hanya ada 3 yang bisa menggambarkannya, yaitu apakah dia digambarkan dalam bentuk titik, atau dia digambarkan dalam bentuk garis, atau dia digambarkan dalam bentuk luasan. Kapan dia digambarkan dalam bentuk titik, kapan dia digambarkan dalam bentuk garis, dan kapan dia digambarkan dalam bentuk luasan, itu sangat bergantung dengan bentuk objek dan skala peta yang mau dihasilkan. Iya, karena pada skala tertentu, maka objek yang berbentuk luasan itu hanya bisa digambarkan dalam bentuk titik pada skala tertentu. Pada skala tertentu, objek yang berbentuk luasan hanya bisa digambarkan dalam bentuk garis. Ya, jadi tergantung dari 2 jenis, yaitu bentuk objeknya dan pada skala berapa dia mau digambarkan. Gitu. Kemudian bagaimana data SIG menjadi informasi? Ini banyak tahapannya, mulai dari capturing, kemudian verifying, kemudian classifying, summarizing, arranging atau sorting, calculating, storing, retrieving, kemudian communicating, dan reproducing. Ini banyak tahapan-tahapan yang bisa kita lewati dalam rangka menghasilkan dari data
dari data menjadi sebuah informasi yang berbasis spasial. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian software aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan? Ya, pada sesi 1-2 kemarin itu saya lihat menggunakan Quantum.js. Ya, kemudian di sini saya menampilkan software ArcGIS. Ya, software ArcGIS. Kemudian saya pribadi biasanya selain menggunakan ArcGIS, menggunakan juga Idrisi dan Global Mapper. Nah, apa bedanya antara ArcGIS dan Quantum.js? Pak Ketua Departemen dari awal sudah menjelaskan. Saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak bisa membandingkan karena saya nyaris tidak pernah menggunakan Quantum.js. Saya berangkat dari perangkat lunak yang diproduksi oleh Esri, mulai dari ArcInfo, ArcView sampai di ArcGIS. Ya. Jadi saya familiar dengan ArcGIS, tidak familiar dengan Quantum.js, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk membandingkan antar keduanya. Namun demikian, ada keuntungan bagi kita akademisi, sivitas akademis antara Unhas dengan Esri, sehingga kita yang ada di Unhas itu bisa mendapatkan lisensi penuh pemanfaatan software ArcGIS. Ya, jadi ArcGIS-nya itu bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya? Anda tinggal mendaftar di Puslitbang Wilayah Tata Ruang dan Informasi Spasial. Di sana ada saya tugaskan Pak Dr. Andang itu untuk mendata siapa saja yang berminat untuk mendapatkan lisensi ArcGIS. Nanti kemudian diteruskan ke Esri dan Esri akan mengirimkan kita lisensi-lisensi tersebut untuk kemudian digunakan. Nah, ini adalah data Citra. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar cerita tentang Citra, tapi memang Citra ini kita gunakan untuk berbagai keperluan, terutama dalam hal tutupan lahan. Ini adalah Citra tutupan lahan yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam bentuk vektor. Ya. Kemudian selain data Citra yang sifatnya diperoleh menggunakan sensor optik pasif, ya sudah dijelaskan sebelumnya, seringkali juga kita menggunakan data DEM, data radar. Data radar itu menggunakan sensor aktif, jadi dia sendiri yang memancarkan gelombangnya, kemudian dia sendiri yang merekam kembali hasil pantulan dari objek yang ada di permukaan bumi yang menimpa dari gelombang wahana yang memuat radar tersebut. Nah, data DEM ini umumnya kita gunakan adalah dalam rangka menghasilkan peta topografi, yaitu kontur dan lereng. Jadi kita bisa menciptakan peta kontur dari data DEM, kemudian peta lereng bisa juga langsung dari data DEM, atau kita melalui dari data kontur, kemudian menghasilkan data kemiringan lereng. Ya. Kemudian jenis data juga sudah dijelaskan sebelumnya. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa bagaimana hubungan antara resolusi spasial dari Citra dengan skala yang digunakan. Menurut Wado R. Tobler, bahwa skala itu sama dengan 1:2000 kali resolusi Citra. Jadi, kalau kita menggunakan Citra Landsat yang band multispektralnya itu memiliki resolusi 30 meter, kalau 30 ini dikali 2000 kan 60.000. Jadi 1:60.000. Akan tetapi bisa digunakan pada skala 1:50.000. Dalam perencanaan kan 1:50.000 itu untuk level kabupaten. Kemudian spot 6 dengan resolusi multispektral 6 meter, 6 kali 2000 kan sama dengan 12.000, itu bisa sedikit difleksibelkan menjadi 1:15.000. Kemudian Iconos 1:10.000, QuickBird 1:5.000, WorldView 1:2500, DOI 1:4.000, atau Pleiades 1:4.000. Nah,
Yang terakhir ini, Pleiades, juga sudah sempat disinggung oleh pemateri sebelumnya. Ini adalah citra yang dibagikan kepada pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, secara gratis dari LAPAN. Sayangnya, tidak mudah untuk kita dapatkan data-data ini di daerah. Sering sekali tidak jelas siapa yang menyimpan data-data tersebut. Itu persoalannya kadang-kadang di daerah. Jadi, kita yang dari akademisi, ketika mau menggunakan ini, kalau kita cari di kabupaten kota atau provinsi, sering sekali kita mengalami kesulitan karena di beberapa daerah itu tidak jelas siapa yang menyimpan data ini. Meskipun sebenarnya data ini juga bisa di-download dari geoportal. Hanya saja harus melewat account pemerintah daerah karena pemerintah daerah pemilik daripada data-data tersebut. Kita dari dunia pendidikan, akademisi, bukan dianggap sebagai pemilik data tersebut, sehingga kita harus bekerja sama dengan teman-teman dari LAPAN atau dari pemerintah daerah. Yang berikutnya ini adalah tabel yang menunjukkan citra DEM. Citra DEM itu juga memiliki bermacam-macam resolusi. Jadi ada yang 90 meter, kalau mau dibikin kontur ya janganlah melebihi dari intervalnya itu 50 meter. Kemudian aster 15 meter, jangan lewat 10 meter. Atau terasar yang resolusinya 10 meter, jangan lewat 5 meter. Ya. Meskipun kadang-kadang di berbagai kegiatan, saya lihat ada beberapa teman dia memaksakan, dia menginterpolasi. Sehingga dari terasar dia menghasilkan kontur yang intervalnya 1 meter. Kebutuhan itu memang kadang-kadang tidak bisa dielakkan. Karena data DEM yang tersedia maksimal pada resolusi 10 meter. Ya. Atau 8 meter lah, ada 8 meter. Nah, ini masalahnya. Sehingga ya mau tidak mau, kita melakukan interpolasi kalau kebutuhan kita adalah 1 meter. Meskipun demikian, itu harus dibarengi dengan survei lapangan untuk memastikan bahwa hasil generate atau hasil interpolasi yang kita lakukan itu benar adanya. Nah, ini adalah skala, hubungan skala antara resolusi dengan skala menurut Tobler. Namun, Badan Informasi Geospasial di dalam perencanaan wilayah, terutama rencana tata ruang wilayah, itu punya aturan sendiri. Jadi, menurut BIG, untuk level perencanaan tingkat provinsi dengan skala 1:250.000, itu paling tidak resolusinya 41 meter. Jadi, kalau Landsat tadi 30 meter, berarti perencanaan pada level provinsi itu bisa menggunakan Landsat. Kita bisa gunakan Landsat. Meskipun demikian, harus ada metadatanya. Jadi, harus dilengkapi metadata. Apa itu metadata? Metadata itu adalah data yang menjelaskan tentang data. Jadi kalau kita punya data Landsat, misalkan citra, harus ada informasi citra itu direkam pada tanggal berapa, tahun berapa, ya kan? Kemudian sudut pengambilannya berapa, iya. Kemudian ada beberapa informasi lain yang disertakan di dalam metadata tersebut, seperti resolusi spasialnya berapa, resolusi temporalnya berapa. Nah, kemudian ini yang kita koreksikan, kita koreksi geometris secara ortosistematis. Jadi, sudut pengambilan data citra itu tidak boleh lebih besar dari 20%. Dan tutupan awannya tidak boleh lebih besar dari 10%. Ya. Hal yang sama pada level perencanaan kabupaten, itu skalanya 1:50.000. Sehingga, menurut DG, resolusi yang kita gunakan adalah resolusi 8 meter. Untuk perencanaan pada level kota, dengan skala outputnya itu 1:25.000, resolusi yang digunakan itu adalah 4 meter. Sehingga menurut BIG, paling tidak, pada level perencanaan provinsi, kita menggunakan Landsat atau aster dengan finir 30 meter. Pada level perencanaan kabupaten, dengan skala output 1:50.000, kita menggunakan spot 6-7 yang memiliki multispektral, resolusi multispektral 6 meter. Sedangkan kota itu menggunakan ikonosfer. Itu rujukannya adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang
level perencanaan. Jadi skala nasional itu 1/1 juta, skala provinsi itu 1/250.000, skala kabupaten 1/50.000, dan kota itu 1/25.000. Adik-adik sekalian, nah sekarang yang hulunya sudah saya jelaskan, kemudian kita masuk ke analisis spasial. Apa sesungguhnya yang membuat begitu besar kemampuan yang dimiliki oleh SIG dalam menjawab berbagai permasalahan, baik permasalahan secara spasial maupun non-spasial, sehingga dengan demikian mampu memberikan berbagai solusi atas permasalahan keuangan. Jawabannya terletak pada kemampuan analisisnya. Jadi kemampuan analisis terhadap informasi geografis, atau dikenal dengan analisis spasial. Atau kalau menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, istilah spasial ini diubah menjadi geospasial. Ya. Karena data keuangan yang kita analisis itu adalah keuangan yang ada di permukaan bumi, sehingga dia disebut sebagai data geospasial. Kemudian analisis spasial ini adalah suatu analisis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ruang, termasuk akurasi posisi atau lokasi, atau fenomena dengan skala studi yang ditentukan. Nah, untuk analisis spasial dilakukan dalam rangka menunjang keputusan-keputusan spasial yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita miliki di dalam melakukan analisis spasial. Yang pertama itu kita punya pengetahuan, punya pemahaman, punya prediksi dan persepsi, punya petunjuk, dan tahu apa konsekuensinya. Misalkan begini, saya ambil contoh. Kita ingin melakukan analisis spasial untuk melakukan sonasi banjir misalkan. Jadi, di mana kalau kita melihat suatu kawasan, mana yang sangat rawan banjir, sedang, agak tidak rawan, dan tidak rawan banjir. Nah, tentu kita harus punya pengetahuan. Pengetahuannya apa? Tentang banjir itu sendiri, bahwa banjir itu faktor utamanya kan curah hujan. Tapi sama-sama kita tahu, ada wilayah curah hujannya sama, tapi ada yang kebanjiran, ada yang tidak kebanjiran. Kami di perumahan dosen ini, di perumahan dosen Unhas, alhamdulillah, mendapatkan curah hujan yang sama dengan daerah yang sebelah selatannya daerah Bung sana itu. Akan tetapi teman-teman yang di daerah sana itu sudah kebanjiran, alhamdulillah kita di perumahan dosen belum kebanjiran. Itu artinya curah hujan bukan menjadi salah satu faktornya. Faktor yang kedua, kita punya pengetahuan bahwa bukan hanya curah hujan, tapi elevasi menentukan. Jadi pada elevasi yang rendah punya potensi mengalami banjir ketimbang elevasi yang lebih tinggi. Oke. Selain itu, kita juga punya pengetahuan bahwa jenis tanah tertentu ada yang cepat menyerap air hujan, dan ada yang lambat dalam menyerap air hujan, sehingga berpotensi mengalami banjir dengan durasi yang lebih lama ketimbang dengan jenis tanah yang bisa cepat meneruskan curah hujan. Nah, ini pengetahuan. Kemudian daerah yang dekat aliran sungai itu berpotensi lebih kena banjir. Kalau kita sudah punya pengetahuan tentang itu, maka informasi-informasi itu atau parameter-parameter yang saya sebutkan tadi, kemudian tentu kita harus punya pemahaman bagaimana mengolahnya, bagaimana menggabungkan dari semua parameter tadi yang menentukan rawan banjir itu untuk membuat sonasi kerawanan banjir. Itu kita punya pemahaman, kita punya prediksi, dan kita punya persepsi. Outputnya tentu kita lihat. Oh, menurut prediksi saya ini benar, menurut persepsi saya ini sudah benar, ini yang tidak benar. Nah, baru kita melakukan survei atau cross-check ke lapangan untuk mendukung data yang sudah kita analisis. Hasil survei lapangan, kemudian kita buat konsekuensi-konsekuensinya seperti apa, atau kebijakan-kebijakan apa yang harus dibuat sehingga bisa meminimalisir kejadian-kejadian banjir pada suatu wilayah. Nah, dari sekalian itu adalah contoh. Kemudian
ada beberapa macam analisis spasial. Nah, biasa di dalam melakukan analisis spasial, kita menggunakan pasangan if then. Jika ini dilakukan, berikutnya apa yang terjadi? Ya. Kemudian ada buffering. Buffering itu membuat sonasi di sekitar objek. Kemudian ada proximity atau adjacency, bagaimana keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian dynamic analysis, bagaimana dinamika objek-objek yang ada di suatu wilayah. Kemudian ada change detection, bagaimana perubahan suatu wilayah. Bagaimana trennya, tren analisis. Kemudian yang terakhir adalah yang sering kita gunakan adalah overlay. Bagaimana parameter-parameter yang kita gunakan dalam melakukan analisis spasial itu kita tumpang susunkan sehingga menghasilkan peta tematik baru yang mengandung semua nilai-nilai dari parameter yang kita gunakan. Sehingga kita mudah di dalam melakukan analisis menggunakan query misalkan, menggunakan pemilihan-pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Kita mulai coba yang satu, yang if then. Ini adalah sebuah contoh. Ini saya ambil dari data yang dikerjakan oleh senior kalian. Ini datanya Irsul. Ini adalah bentuk perubahan tutupan lahan dari tahun 2017 ya, 2017 ke 2013 ke 2025. Nah, skenario pertama, jika sawah bisa dikonversi menjadi penggunaan lain, seperti apa dan arah perkembangan pemukiman tahun 2005. Jadi yang ungu ini adalah merupakan model prediksi perubahan penggunaan lahan dari non-permukiman menjadi permukiman. Jika sawah termasuk di dalamnya bisa dikonversi. Nah, kalau kita menggunakan kebijakan pemerintah, lahan pangan berkelanjutan, itu tidak bisa dikonversi. Sehingga kita bisa menggunakan skenario yang lain. Jika sawah tidak bisa dikonversi, maka arah perkembangan permukiman tahun 2025 itu kemana? Nah, kira-kira ini seperti inilah. Jadi, tidak seenak perutnya kawasan-kawasan atau lahan-lahan tertentu itu dikonversi menjadi lahan permukiman. Itu adalah kalau kita menggunakan analisis spasial if then. Kalau kita menggunakan analisis spasial buffer. Buffer itu adalah membuat sonasi pada suatu objek. Ini kalau objeknya bentuk titik di buffer, itu dia membentuk sonasi seperti ini. Ini dia buffer membentuk sonasi. Kalau berbentuk garis, dia buffer seperti ini. Kalau berbentuk area atau poligon, dia buffer seperti ini. Ini adalah contoh. Kalau kita mau membangun misalkan sekolah. Kita mau tahu, di mana sih di Kabupaten Maros itu wilayah-wilayah yang tidak terjangkau fasilitas pendidikan atau sekolah. Maka kita petakan koordinat-koordinat dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian asumsi kita bahwa 5 km dari sekolah ini masih terjangkau. Tapi kalau sudah lewat 5 km, itu dianggap wilayah yang tidak terjangkau dari fasilitas pendidikan. Sehingga koordinat-koordinat dari fasilitas pendidikan ini bisa kita buffer 5 km. Dan sonasinya menghasilkan seperti ini, dan itulah yang kita anggap sebagai zona atau wilayah yang masih terjangkau dengan fasilitas pendidikan. Dan di luarnya itu bisa kita peroleh daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh fasilitas pendidikan. Sehingga kalau ada rencana mau membangun fasilitas pendidikan, bisa pemerintah merencanakan di luar daripada wilayah ini. Tentu dengan catatan pada wilayah ini ada permukiman-permukiman. Karena kalau ini adalah hutan semua, buat apa juga
di situ dibangun fasilitas pendidikan, ya kan? Nah, dari sini kemudian kan kelihatan berapa luas atau berapa hektar di Kabupaten Maros ini yang tidak terjangkau fasilitas pendidikan. Jadi bisa kita hitung berapa luasannya. Hal yang lain, penggunaan buffer. Misalkan kalau kita merujuk pada Perpres nomor 26 tahun 2008 dan ini dipertegas oleh Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai. Jadi sempadan pantai pada wilayah tertentu itu 100 meter dari pantai tidak boleh ada aktivitas pembangunan atau aktivitas yang lain. Karena itu dijaga supaya tidak terjadi abrasi pantai kan. Itu harus dijaga. Nah, jadi kalau kita mengacu pada 100 meter, berarti kita harus punya peta garis pantai. Garis pantai itu yang kemudian di buffer 100 meter. Sehingga ketemu zona 100 meter di sekitar garis pantai yang tidak boleh direncanakan sesuatu karena itu merupakan kawasan perlindungan setempat. Ya, melindungi kawasan itu. Nah, itu fungsi daripada buffer. Jadi ini adalah bagian dari analisis spasial. Kemudian proximity atau adjacency. Ini misalkan saya gambarkan di sini, ini ada jalan utama, jalan protokol ini. Kemudian kita mau tahu di sekitar jalan ini 1 kilometer atau di sini saya sebutkan 1.000 meter. Jadi sekolah yang ada di sekitar 1.000 meter dari jalan itu yang mana saja. Begitu kita apply, oke kan, maka dia langsung menandai sekolah-sekolah yang mana saja yang berjarak 1 kilo dari jalan, kiri kanan jalan. Dan yang di luar daripada itu tidak ikut terseleksi. Nah, ini juga adalah bagian yang biasa kita gunakan di dalam melakukan analisis spasial. Kemudian, dynamic analysis. Ini digunakan untuk mendeteksi penggunaan lahan terkonversi. Berapa luasnya dan di mana lokasinya. Ini biasanya kita gunakan di dalam perencanaan wilayah. Misalkan kita tata ruang 20 tahun ke depan, direncanakan 20 tahun ke depan itu permukiman bisa mengarah kemana. Nah, ini bisa kita gunakan fasilitas ini, yaitu dynamic analysis. Di sini kelihatan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2016, permukiman dan lahan terbangun itu ada tercipta sekitar sekian hektar. Ya, sekitar 1.400 hektar. Ya kan? Kemudian, lahan pertanian ini sedikit sekali yang terkonversi, penggunaan lahan lainnya ada terkonversi sedikit, hutan dan vegetasi lebat ada juga yang terkonversi sedikit. Jadi ini bisa dihitung luasnya, berapa luasnya yang terkonversi. Selain bisa menghitung luasnya, kita juga bisa tahu di mana lokasinya. Nah, ini peta yang menunjukkan di mana lokasi yang terkonversi pada 20 tahun ke depan. Jadi tubuh air menjadi pemukiman dan lahan terbangun di mana saja, hutan dan vegetasi lebat menjadi pemukiman dan lahan terbangun di mana saja, ini ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kemudian penggunaan lahan lainnya menjadi permukiman dan lahan terbangun di mana saja, ada di sini, ada di sini. Tentu ini ada koordinatnya. Kemudian lahan pertanian ke permukiman dan lahan terbangun, ini cukup banyak, menyebar di hampir semua wilayah yang kita kaji. Ya. Jadi itu bagaimana mendeteksi perubahan. Kemudian trennya, bisa kita lihat, tren yang paling tinggi itu ada di mana? Semakin merah di sini, semakin tinggi trennya kan. Jadi wilayah yang masuk dari peta ini, wilayah yang masuk pada warna yang pekat merah ini adalah wilayah yang paling besar potensinya untuk terkonversi menjadi penggunaan lahan lain. Jadi tren analisisnya itu bisa kita peroleh. Nah, semua kegiatan tadi ini berbasis pada aplikasi Idrisi. Ini aplikasi Idrisi. Kemudian query spasial. Nah, ini query spasial penting. Apa itu query spasial? Query spasial adalah kemampuan sistem di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
mengenai informasi yang berbasiskan lokasi atau unsur-unsur spasial yang terkait. Jadi query ini dapat menjawab beberapa hal. Di mana? Di mana? Kemudian di mana lokasi terdekat? Kemudian informasi apa yang terkandung di dalamnya? Dan apa yang berhubungan dengan fitur-fitur tersebut. Jadi itu bisa kita analisis. Begitu kita sudah melakukan overlay parameter, kemudian kita menggunakan query spasial. Misalkan, di mana curah hujannya di atas 1.500 mm per tahun, kemudian kemiringan lerengnya 0 sampai 8%, kemudian kandungan haranya seperti apa, dan seterusnya. Itu kemudian kita menggunakan query spasial untuk menentukan mana lahan yang sesuai. Ya, seperti itu. Kalau dia misalkan sesuai permukiman, tentu kita mencari lahan-lahan yang kemiringan lerengnya 0 sampai 8%, kemudian dekat dengan jalan atau ada aksesibilitas yang dekat, kemudian sumber kedalaman air tanah tidak terlalu dalam, kemudian bebas dari zonasi bencana. Nah, itu kemudian kita jadikan dasar. Atau ada beberapa parameter yang lain yang bisa kita jadikan dasar di dalam mengevaluasi lahan sesuai atau tidak. Begitu. Kemudian overlay. Overlay itu adalah melakukan tumpang tindih dari berbagai macam peta tematik. Ya, peta tematik di sini ada peta jenis tanah, ada peta kawasan hutan, kemudian ada peta pemukiman dan lain-lain. Ada beberapa macam overlay. Jadi overlay adalah analisis spasial esensial yang mengkombinasikan 2 atau lebih peta tematik yang menjadi masukannya. Ada macam overlay, ada erase, ada identity, ada intersect, ada spatial join, ada union, ada update. Atau overlay juga bisa menjumlahkan antara satu citra dengan citra yang lainnya, atau satu peta dengan satu peta yang lainnya. Memperkurangkan, memperkalikan, membagi, dan segala macam jenis yang bisa kita lakukan terhadap peta-peta tematik. Ini beberapa contoh yang ada tadi, beberapa contoh overlay. Ada overlay erase scope. Misalkan kita punya peta ini di erase dengan ini, artinya dihapus kan? Akhirnya outputnya seperti ini. Jadi peta yang ini tapi di dalamnya sudah dihapus oleh batas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu namanya erase. Kemudian ada identity, ada overlay identity. Overlay identity ini adalah menggabungkan peta, tapi yang tergabung, yang di luar dari peta input itu tidak ikut tergabung. Kemudian ada intersect, yang saling bertumpang tindih saja tergabung. Ada union, semuanya ikut digabung. Dan ada update. Update ini adalah memperbarui peta berdasarkan peta yang baru, yang kita overlay dengan peta yang lama. Ini semua bisa kita gunakan di dalam analisis spasial. Ini ada contoh bagaimana kita melakukan analisis spasial untuk mendeteksi potensi cars. Jadi, ini contoh ini saya munculkan dari hasil kerjasama dengan PT Semento NASA. PT Semento NASA itu mau tahu cars yang bisa dia tambang itu di mana saja, berapa luasnya. Sehingga ketika dia mau membangun pabrik yang baru, sudah bisa direncanakan pabrik itu bisa berproduksi sampai berapa tahun ke depan. Apakah dia bisa memperoleh keuntungan kalau dia membangun pabrik baru? Tentu bahan bakunya harus jelas, di mana keberadaannya. Nah, analisis spasial untuk peta taman nasional, ada peta kawasan hutan, ada peta kemiringan lereng, kemudian ada peta sempadan sungai, ada peta biota air, ada peta pemukiman sawah dan tambak. Peta taman nasional harus tidak boleh berada di dalam peta taman nasional. Artinya kan kita erase scope peta. Menggunakan peta taman nasional kan? Kita erase tadi. Kita erase dengan peta pemukiman, sawah, dan tambak. Jadi kita erase.
Kemudian di luar hutan lindung dan cagar alam juga ini kita erase, kita hilangkan peta kawasan hutannya. Kemudian peta kemiringan lereng hanya boleh yang berada pada 0 sampai 40%. Di atas 40% itu tidak boleh ditambang karena itu berpotensi menimbulkan longsor. Tidak boleh berada di sempadan sungai. Sempadan sungai itu hasil buffer 50 meter dari sungai. Jadi 50 meter dari sungai tidak boleh ada aktivitas tambang. Kemudian biota air, sumber mata air dan segala macam itu harus terjaga. Itu kemudian kita overlay hasilnya, kemudian kita bisa melakukan memetakan potensi tambang kars. Jadi ini adalah Taman Nasional Babul. Kemudian ini adalah peta kawasan hutan. Kemudian ini adalah peta kemiringan lereng, ini adalah peta sistem lahan, tentu ada peta penggunaan lahan juga, karena ada pemukiman, kemudian tambak dan sawah. Itu jangan dikonversi, jangan dijadikan tambang. Pemukiman pastilah mengamukkan yang punya rumah, atau sawah, yang punya sawah akan mengamuk. Tambak, ya janganlah dijadikan bahan tambang di situ, lahan untuk tambang. Akhirnya kan keluar seperti ini. Yang warna hijau itu adalah yang bisa ditambang. Ini adalah yang tidak boleh ditambang, itu warna kuning. Dan ketahuan berapa luasnya. Kalau ketahuan berapa luasnya ini kan pihak yang bersangkutan sudah bisa melihat jalan existing yang ada kemana saja, dan di mana saja kita harus membangun jalan-jalan yang baru supaya bisa mencapai lokasi yang mana yang diperbolehkan untuk ditambang. Luasannya ada sehingga potensinya bisa ketahuan, itu bisa digarap sampai berapa tahun ke depan. Ini adalah salah satu contoh potensi analisis spasial dalam potensi kars. Contoh yang lain adalah membuat peta penduduk. Nah, tapi peta penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah. Karena yang kita rencanakan kan terkait dengan hajat penduduk, ya kan? Hajat masyarakat. Ya, apa gunanya kita merencanakan suatu wilayah kalau di situ tidak ada penduduknya kan? Iya kan? Jadi kecuali untuk kaitannya dengan lingkungan. Jadi untuk konservasi tentu lain ceritanya. Nah, peta penduduk ini sering sekali dilibatkan di dalam analisis geospasial perencanaan wilayah. Nah, kita punya peta permukiman seperti ini. Kemudian dibuat Euclidean distance. Euclidean distance ini adalah membuat pixel-pixel dengan nilai tertentu berdasarkan jarak dari permukiman ini. Ya, ini rumusnya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Jadi kita buat bahwa ini kita buat dulu jaraknya. Jadi ini adalah jarak, nilai-nilai piksel ini jarak dari pemukiman. Semakin jauh, semakin besar nilainya. Kemudian kita hitung proporsinya. Proporsi populasi menggunakan formulasi ini berdasarkan jarak ini tadi. Jadi peta ini dimasukkan ke sini. Menghasilkan peta ini. Baru kemudian kita hitung berapa kepadatan penduduknya menggunakan formulasi ini. Kepadatan penduduk adalah kepadatan penduduk non-spasial. Di mana kita dapatkan kepadatan penduduk non-spasial? Kepadatan penduduk non-spasial bisa dihitung atau biasanya dari data BPS sudah ada disebutkan berapa kepadatan penduduk pada kecamatan A, berapa kepadatan penduduk pada kecamatan B, dan seterusnya. Kemudian ada luas penyebaran populasi, kemudian peta proporsi populasi yang kita perlu dari sini, kemudian faktor konversi. Akhirnya kita mendapatkan peta kepadatan penduduk berdasarkan formulasi ini dan ini. Berikutnya ini adalah kotak dialog yang kita gunakan di dalam menghitung kepadatan penduduk. Terkait dengan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, ada banyak yang nanti ininya dikasih ingat ya, moderatornya kalau waktunya sudah habis. Nah, dalam peta kebencanaan itu banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kemudian kekeringan dan kebakaran. Itu mestinya kita hadirkan. Kemudian peta iklim, curah hujan, kemudian peta jenis tanah,
peta morfologi, peta demografi, peta kemiringan lereng, peta tutupan lahan, peta geologi, peta sebaran sarana dan prasarana wilayah. Cukup banyak peta-peta yang jadi membuat rencana tata ruang wilayah itu peranan orang-orang SIG itu sangat besar. Bayangkan adik-adik sekalian, sebegini banyak peta-peta yang harus dihadirkan, bukan hanya dihadirkan. Ada beberapa yang harus dibuat. Setelah dibuat, kemudian dianalisis. Analisisnya akan menghasilkan apa? Ada dua, pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang itu nanti karena kawasan lindung. Kemudian dari kawasan budidaya juga kita atau kawasan lindung kita bisa merencanakan mana yang menjadi kawasan strategis. Nah, perencanaan berikutnya diarahkan pada kawasan budidaya, di mana kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, di mana pertanian, dan seterusnya. Di situ, di kawasan budidaya lah kita merencanakan. Dan kawasan lindung, mana kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Di struktur ruang, mana yang menjadi pusat kota, kemudian mana pendukungnya, itu dibuat dalam sistem perkotaan. Jaringan transportasinya, mana jalan existingnya, mana jalan yang harus direncanakan. Jalan existing, mana yang harus ditingkatkan fungsi dan kualitasnya. Ya. Kemudian jaringan energi, listrik, di mana jaringan-jaringan listrik yang ada, kemudian di mana lagi yang harus kita rencanakan untuk dibangun jaringan listrik. Jaringan pengelolaan lingkungan, di mana tempat pembuangan sampah, di mana tempat pembuangan sampah akhir, itu kemudian direncanakan. Jaringan telekomunikasi, di mana BTS-BTS baru harus dibangun kalau misalkan ada kawasan permukiman, tetapi di situ tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Itu direncanakan. Itu kemudian kita plot, orang JS itu memplot di mana kita harus membangun BTS-BTS supaya ada jaringan telekomunikasi menjangkau wilayah yang direncanakan. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sumber daya air, sarana dan prasarana wilayah lainnya. Nah, di dalam perencanaan wilayah memang ada banyak tantangannya. Yang pertama ini terkait dengan konflik ruang, lindung versus budidaya. Jadi kadang-kadang itu merupakan kawasan lindung, tapi ternyata dikelola menjadi kawasan budidaya. Itu adalah merupakan konflik ruang. Kemudian ada kompetisi ruang. Misalkan ada izin perkebunan, tapi di situ potensi tambang emas misalkan. Nah, di situ kemudian kan apa yang mana harus kita dahulukan? Apakah tambang emasnya atau perkebunan? Ya kan? Jelas harus pilih salah satunya kan? Di situ terjadi kompetensi ruang. Kemudian ada akses atas ruang, private atau public. Ketika kita merencanakan jalan, melewati ruang privat, padahal itu akan menjadi ruang publik kan? Nah, itu bagaimana mengatasi hal tersebut. Kemudian tekanan pertumbuhan, perkotaan versus pedesaan. Kemana arah permukiman? Titik beratnya di mana? Jadi, ini merupakan tantangan di dalam perencanaan wilayah. Hasil dari perencanaan wilayah tersebut kemudian diuji dari kajian lingkungan hidup strategisnya. Apakah yang kita rencanakan ini itu tidak merusak lingkungan hidup, ya kan? Jadi harus dianalisis. Nah, di sini kembali orang JS berperan. Jadi kajian lingkungan hidup strategis harus melihat KRP dari rencana tata ruang wilayah, kebijakan, rencana dan program yang ada di rencana tata ruang wilayah itu tidak boleh mengganggu lingkungan. Kalau ada yang mengganggu lingkungan, maka kita menghasilkan sebuah rekomendasi bagaimana caranya supaya apa yang direncanakan di situ bisa meminimalisir terhadap kerusakan lingkungan. Rekomendasi ini kemudian dijadikan dasar di dalam peraturan daerah. Ini adalah beberapa contoh terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Ini adalah rencana tata ruang wilayah kawasan strategis provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan di Taman Wisata Alam Lekja. Ini, jadi ada pola ruangnya, ini ada struktur ruangnya, di mana kita membangun pusat kegiatan, di mana dibangun BTS, ini ada direncanakan BTS, di mana instalasi pengelolaan air minumnya, kemudian gardu trafo tiang di mana untuk jaringan energi, jaringan air minumnya dari mana saja ke mana saja, ini harus dipetakan, jaringan listriknya harus dipetakan, di mana titik-titiknya. Ini adalah rencana detail tata ruang, jadi di mana perkantoran, perkantoran pemerintah, di mana permukiman, di mana sarana pelayanan umum dan seterusnya. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu ya. Di sini sudah saya ucapkan terima kasih.
Untuk adik-adik sekalian, saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak atas materinya. Itulah tadi pemaparan dari Bapak Dr. Samsu Arif MSI. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya langsung, silahkan menekan tombol raise hand dan menyebutkan pertanyaannya setelah moderator mempersilahkan, atau bisa bertanya di kolom komentar. Kami persilahkan untuk 3 penanya pertama. Halo? Mohon izin Ya, bertanya, silakan. Pak. Oke, perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Erwin Fernanda dari Universitas Pertamina. Gini Pak, jadi mau nanya, untuk tadi kan Bapak menampilkan beberapa peta-peta untuk membentuk peta ruang wilayah seperti itu ya Pak. Mau Ya. nanya aja sih Pak, untuk datanya, kayak misalkan data SHP dan lain sebagainya itu, kira-kira aksesnya itu memang tertutup atau bisa free ya Pak? Soalnya kan mungkin dari mahasiswa kan misalkan mau meneliti seperti itu ya Pak. Cuman kan untuk ketersediaan data kan mungkin ada akses tertentu gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain? Atau langsung dijawab? Bagaimana moderator? Bisa langsung dijawab Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan masih lihat sharing saya ini. Jadi ada yang bertanya tadi. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa ada beberapa peta yang menjadi wewenang instansi tertentu untuk memproduksinya. Dan instansi itu disebut sebagai wali data. Jadi instansi lain tidak boleh memproduksi itu. Yang bisa memproduksi adalah wali data. Nah, kemudian kita sebagai pengguna kalau tidak diperkenankan untuk memproduksinya, di mana kita bisa perolehkan begitu tadi? Apakah bisa diakses secara gratis atau tidak? Nah, yang pertama saya sampaikan bahwa terkait dengan peta dasar, itu Anda bisa mendapatkan dari geospasial untuk negeri. Jadi Anda jangan membuat peta dasar. Itu pesannya. Kalau Anda misalkan diminta untuk membantu teman-teman yang membuat tata ruang, maka akan diuji peta dasarnya Anda apakah itu diambil dari peta yang standar yang ada di geospasial untuk negeri atau tidak. Kapan itu tidak sinkron, maka semua data yang diproduksi berikutnya itu tidak akan dilirik lagi. Karena peta dasar yang digunakan tidak standar. Nah, itu. Jadi, jangan memproduksi peta standar untuk kebutuhan perencanaan wilayah. Gunakan peta standar yang ada di geoportal geospasial untuk negeri. Untuk citra, ya saya tadi sudah sebutkan bisa diambil dari USGS. Kemudian untuk peta kawasan hutan, mana hutan lindung, mana hutan produksi terbatas, mana areal penggunaan lain, gunakan Direktorat Jenderal Penerangan Kehutanan, masuk ke portalnya, kemudian cari peta kawasan hutan. Sayangnya yang sampai hari ini saya tidak tahu, kalau saya salah, peta kawasan hutan yang ada di portal ini itu skalanya 1:250.000. Sementara ketika kita membuat perencanaan wilayah pada level kabupaten, itu kita menurut PP nomor 8 tahun 2013 harus 1:50.000. Jadi tidak sesuai skalanya. Kita harus memperbesar skala dari 1:250.000 menjadi 1:50.000. Nah, ketika memperbesar skala, di dalam kuliah-kuliah saya di SIG itu saya mengatakan memperbesar skala itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Ya, jadi jangan memperbesar skala. Kenapa tidak boleh memperbesar skala? Karena informasi yang pada skala besar itu kemudian diperkecil skalanya, ada informasi yang harus dihilangkan.
kan menurut kaidah kartografi, minimum mapping unit 2,5 mm itu masih bisa dimunculkan pada skala tertentu, ya kan? Jadi kalau skala 1/50.000, 2,5 mm itu bisa muncul, tapi pada skala 1/250.000 itu kan sudah kayak titik itu, yang 2,5 mm itu tidak lagi dalam bentuk poligon. Dan itu harus memang dihilangkan, karena minimum mapping unit itu hanya 2,5 mm kali 2,5 mm yang bisa dimunculkan di peta. Jadi seperti itu. Sehingga tidak boleh memperbesar skala. Dan informasi yang saya dengar, kita bisa menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan 1/50.000, dan sudah ada itu peta 1/50.000 untuk peta kawasan hutan. Coba Anda masuk ke indonesiageospatial.com. Saya sudah mendownload beberapa peta dari sini, dan ada yang akurat. Yang lain saya belum lihat sih. Tapi memang ini kayaknya, ini bukan sebuah geoportal yang resmi, tapi ini adalah dibangun oleh penggiat-penggiat JS untuk merangkum berbagai data geospasial untuk memudahkan pengguna data geospasial di dalam memperoleh data-datanya. Jadi di sini ada banyak data yang bisa kita dapatkan. Khususnya peta batas administrasi, kan BIG memang membuat peta batas administrasi. Tapi apa yang dibuat oleh BIG itu belum bisa digunakan kalau belum diregistrasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, diberi kode oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti setelah diregistrasi dan diberi kode oleh Kementerian Dalam Negeri, tentu di situ ada penelitian-penelitian terkait keabsahan dari batas administrasi tersebut. Kalau itu sudah diregistrasi, maka itu bisa kita gunakan. Sehingga kalau mau menggunakan batas administrasi, saran saya masuk ke link ini. Link ini kemudian Anda cari datanya. Di situ banyak sekali data-data yang melekat pada data geospasialnya, data atributnya banyak. Itu. Jadi Anda bisa mendownload, dan itu free. Kecuali tadi Citra, saya tidak tahu apakah pemateri sebelumnya sudah menyampaikan kalau Landsat kan memang free. Kalau kita download dari USGS ini, itu free. Tapi untuk resolusi tinggi, apalagi resolusi sangat tinggi, itu kelihatannya tidak bisa kita dapatkan dari portal ini. Jadi harus berhubungan dengan LAPAN. Ya. Saya tidak tahu kebijakan terakhir, apakah kalau dekan kita menyurat ke LAPAN bisa dapatkan gratis sekarang atau belum, itu saya belum tahu. Tapi kalau pemerintah daerah yang menyurat, itu mesti diberikan citra yang free dari LAPAN. Tapi kalau SHP, Anda bisa cari dari apa yang saya tampilkan pada slide ini. Iya. Saya kira itu jawaban saya dari moderator. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada penanya, kepada Kak Erwin. Bagaimana, Kak? Terima kasih Pak atas jawabannya. Sebenarnya mau nanya satu lagi, boleh tidak, Kak? Ya, Kak, silakan. Oke. Ini Pak, jadi terkait tadi yang Bapak bilang Citra Landsat ya Pak. Jadi sebenarnya menarik sih Pak. Misalkan nih Pak, kita menggunakan data Citra Landsat untuk misalkan publikasi paper seperti itu ya Pak. Kira-kira itu ada ini tidak Pak, standarisasi kayak misalkan pemetaannya seperti apa, kemudian prosedurnya biar keabsahan untuk publikasi itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Saya langsung jawab ini moderator ya. Iya Pak, silakan. Iya, terkait data Landsat. Data Landsat itu tadi saya sudah sampaikan, outputnya itu kalau mau dijadikan peta, itu 1/50.000 kalau Anda menggunakan, sebentar. Ini ya, Landsat itu kan sensornya ada dua. Ada multispektral dan ada yang pankromatik ya. Kalau Anda menggunakan multispektral itu maka outputnya 1/50.000. Ya. Kalau Anda menggunakan pankromatik, kemudian dikombinasikan dengan multispektral, di dalam pengolahan data citra itu namanya sharpening atau pan-sharpening. Nah, kalau itu di pan-sharpening, dikombinasikan antara citra Landsat yang
multispektral dengan pankromatik, itu kan yang jadinya resolusinya 15 meter. Sehingga dia bisa menjadi 1:30.000 karena 15 kali 2.000 kan 30.000. Jadi skalanya bisa lebih besar. Nah, itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada namanya titik-titik GCP, Ground Control Point. Jadi, waktu Anda merektifikasi citra lenset, mudah-mudahan juga sudah dijelaskan ini, tapi kalau sudah dijelaskan, saya jelaskan kembali saja. Kalau Anda merektifikasi citra lenset, maka Anda harus menentukan mana titik-titik ground control point atau GCP. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang JS dan Polda Citra, itu GCP itu istilahnya tidak asing lagi. Jadi GCP. Ada beberapa GCP yang harus kita tentukan. GCP itu kita tahu koordinat buminya. Kemudian kita geser atau kita ubah koordinat atau piksel yang ada di citra menggunakan koordinat yang ada di GCP. Tentunya pada objek yang sama ya, objek yang sama. Kalau di situ persimpangan jalan, di citra di bumi persimpangan jalan, di citra juga kita cari persimpangan jalan pada wilayah itu. Kalau berbeda koordinatnya, maka dipaksa koordinat yang ada di citra sesuai dengan koordinat yang ada di bumi. Pilihlah beberapa GCP. Kemudian itu diproses, direktifikasi namanya. Setelah direktifikasi, lihat berapa RMS errornya. Ya. Berapa RMS errornya? RMS errornya itu menurut BG tidak boleh lebih besar dari 1 ukuran piksel. Jadi kalau ukuran pikselnya 15 meter, kalau Anda menggunakan lenset, maka RMS errornya tidak boleh lebih besar dari 15 meter. Ya, itu RMS errornya. Apakah sudah cukup dengan RMS error? Belum. Karena ada namanya ground ICP, Independent Control Point. Independent Control Point. Jadi Anda harus menentukan beberapa titik lagi yang ada di bumi untuk menguji hasil rektifikasi itu. Berapa RMS errornya? Ya. Jadi hasil rektifikasi itu diuji dengan Independent Control Point, bukan Ground Control Point. Nah, hasil pengujian itulah yang kemudian dilihat RMS errornya. Kalau memenuhi persyaratan itu, maka data kita sudah bisa digunakan. Nah, pertanyaan sekarang, data lenset itu banyak band, ya kan multispektral, banyak bandnya. Yang mana Anda gunakan? Saran saya, jadikan dulu komposit warna. Hasil komposit warna itu yang kemudian Anda digitasi, kalau Anda mau mendigitasi. Tapi kalau mau melakukan klasifikasi multispektral, maka band-band yang lain harus dilibatkan. Baru dilakukan klasifikasi multispektral. Hasil klasifikasi multispektral diuji lagi di lapangan. Berapa yang sesuai di lapangan, berapa yang tidak sesuai. Kalau 85% ke atas sesuai dengan yang ada di lapangan, maka itu bisa diterima hasil klasifikasi multispektralnya. Ya. Ada kegiatan tertentu 85% tidak cukup, harus 90%. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan tertentu sampai 80% sudah memadai, bahkan 70% sudah bisa digunakan. Jadi tergantung jenis kegiatannya apa. Nah, sekarang mau digunakan sebagai data untuk kegiatan tugas akhir kan? Nah, di dalam tugas akhir, kalau Anda menggunakan lenset, tentu yang pertama skala berapa outputnya. Ya, skala berapa outputnya. Kemudian apa yang Anda mau dapatkan dari citra lenset. Mungkin tutupan lahan. Nah, apakah tutupan lahannya tutupan lahan satu tahun rekaman atau terdiri dari beberapa tahun rekaman, multitemporal, ya kan? Nah, ada kebutuhan sekarang cukup dengan 1 tahun rekaman. Ada juga multitemporal, dia butuhkan seperti memprediksi perubahan penggunaan lahan tadi, perubahan tutupan lahan, kita menggunakan data multitemporal. Seperti itu. Ya. Jadi itu saya kira yang saya bisa jawab terkait dengan penggunaan data citra. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.
Ya. Kepada Kak Erwin. Sudah Kak, cukup. Oh iya. Mungkin untuk peserta lainnya, jika ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa di kolom chat. Iya, saya ingin sampaikan pada moderator, saya berharap ini peserta isi absen ini. Jadi saya sudah membuat absen online untuk kebutuhan saya. Ini di chat, Anda bisa buka itu, kemudian nanti isi namanya dan isi lokasinya, sehingga nanti saya bisa munculkan di peta mana peserta yang hadir pada kesempatan ini. Yang berapa orang di Makassar, berapa orang mungkin di Sulbar, berapa orang, itu bisa saya munculkan nanti. Dengan catatan Anda mengisi absensi ini. Jadi absensi yang berbasis spasial. Nah, gitu. Oke, silakan. Oh iya Pak. Peserta juga bisa mengisi link presensi yang dikirim sama Bapak pemateri. Iya, ya. Jadi selain yang disiapkan oleh panitia. Oke, ini ada 59 peserta, atau berarti 58 selain saya. Silahkan bertanya, masa sih? Pada peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bertanya di kolom chat. Oh, kepada Saudara Haidir tadi raise hand ya. Iya, Haidir, silakan. Halo. Tapi masih unmute barangkali. Semut ya. Ini mahasiswa harus belajar bertanya, harus bisa mengkaji ilmu-ilmu dari berbagai sumber, dan kalau ada kesempatan ini mestinya Anda dapat kesempatan luas untuk bisa bertanya. Apalagi kan tidak berhadapan langsung kita ini. Mestinya tidak ada yang grogi. Oh, Pak, ada yang ingin bertanya, Pak? Dari Kak Jeffrey Nainggolan Unhas. Jadi pertanyaan saya mungkin sedikit melenceng. Saya ingin bertanya secara umum dalam pembuatan peta penutupan lahan, metode klasifikasi terbimbing mana paling bagus digunakan, Pak? Apakah metode maksimum likelihood atau oriented? Iya. Silakan, Pak. Oke, Jeffrey Nainggolan. Sebenarnya ini mestinya Anda tanyakan pada pemateri sebelumnya terkait dengan remote sensing. Saya ini fokus di JS, tapi tidak apa-apa, saya mau jawab. Jadi begini, dengan kehadiran wahana yang membawa sensor dengan resolusi sangat tinggi, metode-metode ini pelan-pelan sebenarnya jarang dipakai. Iya, metode ini semua sudah mulai jarang dipakai. Kenapa? Karena kita bisa langsung melihat objeknya di citra. Kalau Anda menggunakan Pleiades misalkan, citra Pleiades, objek itu kelihatan. Jadi bisa langsung didigitasi secara on screen dari objek-objek yang, atau mungkin Anda katakan metode oriented. Iya. Jadi itu yang bisa digunakan. Kalau kita menggunakan lenset dengan resolusi 30 meter, objeknya tidak begitu jelas kelihatan, terutama objek-objek yang ukurannya tidak begitu besar. Ya, biasanya kita menggunakan metode klasifikasi terbimbing. Ya. Nah, klasifikasi terbimbing itu ada beberapa juga algoritma. Nah, tapi yang lazim digunakan itu menggunakan algoritma maksimum likelihood. Maksimum likelihood itu adalah algoritma yang melihat sebaran-sebaran berkumpulnya piksel-piksel dengan objek yang sama itu di mana saja,
kemudian dia hitung probabilitasnya sehingga bisa menentukan sebuah pixel itu masuk dalam kelompok objek yang mana. Nah, metode terbimbing ini tentu kita harus punya wawasan terhadap wilayah yang kita mau klasifikasi. Kenapa? Karena komputer itu kita bimbing, kita beritahu bahwa ini loh yang namanya hutan, ini loh yang namanya kebun, ini yang namanya pemukiman. Nah, kalau wilayah itu kita tidak punya pengetahuan terkait dengan itu, tentu kita tidak bisa bimbing. Meskipun sebenarnya kalau punya pengalaman, punya jam terbang yang tinggi di dalam klasifikasi multispektral, sudah punya feeling ketika melihat warna, kemudian tekstur yang ada di citra itu, dan asosiasinya, kita sudah bisa menebak-nebak bahwa objek ini di lapangan itu apa. Ya, kan yang kita lihat hanya itu, warnanya, kemudian teksturnya, kemudian dia berasosiasi dengan apa dan seperti apa bentuknya. Nah, kan itu yang bisa kita interpretasi. Jadi untuk citra resolusi tinggi, ya langsung saja didigitasi. Kalau saya sih, langsung saya digitasi, tidak perlu melalui klasifikasi multispektral. Kalau Pleiades itu langsung digitasi. Saya kira itu untuk saudara Jeffrey Nainggolan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Jeffrey. Bagaimana, Kak? Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke. Mungkin kepada peserta yang lain. Oh, ada dari Kak Atar, Pak. Ya. Silakan, Kak. Ya. Silakan. Aku mohon izin Pak Samsu. Iya, Atar, silakan, Dek. Iya Pak, mungkin mau menanggapi tadi yang terkait pernyataan permohonan data ke-8 Pak. Ya, bagus. Nah, jadi untuk permintaan data citra di 8 sendiri untuk mahasiswa dan dosen bisa dilayani Pak. Nah, saya kira ini Karena nanti datanya gratis, jadi tidak cuma untuk pemerintah daerah. Ya. Nanti untuk link prosedur permintaannya bisa saya kirim di kolom chat. Kami juga mahasiswa dan dosen-dosen mungkin yang ingin menggunakan data citra yang direkam oleh kami untuk bisa digunakan dosen dan mahasiswa untuk penelitian, Pak. Seperti itu. Iya. Saya kira ini informasi yang sangat penting buat kita-kita ini akademisi, bahwa ternyata citra yang ada di 8 itu bukan hanya milik pemerintah, tapi kita-kita yang peneliti dari dunia akademik itu juga bisa mendapatkan secara gratis. Ya, terima kasih informasinya di Atar dari 8. Salam sama siapa? Ini 8 di mana Atar ini? Di Parepare, Pak. Iya. Iya, Pak. Salamku sama Pak Sarif. Bagaimana, bagaimana kabarnya beliau? Kebetulan beliau kan ikut S3 di Unhas dan kebetulan saya menjadi kopromotornya juga. Ya, salam saja sama Pak Sarif. Ya. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Atar. Mungkin teman-teman bisa langsung akses yang di link yang diberikan sama Kak Atar. Untuk selanjutnya, apakah masih ada peserta yang ingin bertanya? Dan juga kami mengingatkan untuk seluruh peserta agar mengisi link absen yang telah dibagikan oleh asisten moderator di room chat. Ya, jadi pesan saya juga, teman adik-adik sekalian, pesan saya, sebelum kita ketemu besok untuk praktek langsung, harapan saya tentunya kalian-kalian ini semua sudah punya softwarenya, sudah terinstall, dan sudah lihat tutorial-tutorial yang saya sudah upload di YouTube, silakan dilihat. Kemudian channelnya tadi sudah saya perlihatkan, tinggal cari saja nama saya Samsu Arif, nanti ketemu channelnya. Nah, Anda lihat di situ tutorial-tutorialnya. Jadi mulai dari proses rektifikasi yang gampang, kemudian setelah rektifikasi kita bagaimana membuat
peta digital, proses digitasi, editing, kemudian data atribut, kemudian membuat layout. Tentunya dalam waktu 1 jam besok itu tidak akan mencukupi semua itu. Makanya saya sebenarnya berharap sebentar malam atau sebelum kita ketemu besok, adik-adik semua sudah coba praktekkan. Termasuk di situ di mana mau ambil datanya. Kan ada di tutorial itu di mana datanya bisa diambil. Cobalah dipraktekkan itu. Sehingga besok saya tidak perlu menjelaskan satu-satu lagi. Ini diklik, ini. Tinggal kita diskusi. Pak, saya kesulitan ini. Bagaimana solusinya? Nah, nanti saya bisa carikan jalan keluarnya. Nah, gitu kan? Jadi saya kira seperti itu. Oke. Kepada seluruh peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya kira sudah mengerti semua kayaknya. Iya Pak, sepertinya sudah paham. Ya. Baik, karena mungkin semuanya sudah paham, baiklah karena waktu sisa sedikit, mungkin ditutup nih Pak. Ya, saya kira karena waktu duhur juga sudah mau masuk. Ya Pak. Ya. Oke. Baiklah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, maka berakhir pula rangkaian acara kita hari ini. Kembali mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa rangkaian acara selanjutnya akan dilanjutkan besok pada waktu yang sama. Jangan lupa menyiapkan argisnya ya teman-teman, agar besok kita bisa langsung praktek. Terima kasih kepada Bapak pemateri atas kesempatan dan ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih juga kepada peserta yang telah menyempatkan untuk hadir, serta kepada teman-teman dan kakak-kakak yang menyukseskan acara kita pada hari ini. Baiklah, saya Nur Fadila selaku moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan kami juga minta maaf apabila rangkaian acara hari ini banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.